Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan alur cerita film The Admiral, Roaring Currents. Film ini mengikuti pertempuran Myeongryang pada tahun 1957. Pertempuran ini sangat terkenal selama invasi Jepang ke Korea, di mana Laksamana Jusun Yi Sun Sin berhasil menghancurkan 133 kapal perang milik Jepang dengan hanya beberapa kapal miliknya. Bagaimana kisah serunya? Inilah film The Admiral Roaring Currents. Setelah Yi Sun Sin diberhentikan dari tugasnya atas dugaan pengintaian, akhirnya dia ditugaskan kembali. Dan pada suatu pertemuan, salah satu komandannya berkata, dia ingin bergabung dengan tentara. Dan karena telah lama menunggu, mereka kehilangan banyak anggota yang melarikan diri. Dan komandan tersebut mempertanyakan kepemimpinan Yi Sun Sin sebagai laksamana. 통제공께 말씀이 지나치시오. 통제공! 장군께서 명하시겠어! Komandan tersebut terlihat ketakutan karena kekalahan pada pertempuran sebelumnya yang telah memakan korban 100.000 prajurit. Di pelabuhan Uhran, terlihat ratusan kapal perang Jepang yang sudah disiagakan, dan Jepang mempersiapkan perwira baru untuk melawan Yi Sun Sin. Salah satu pengintai Yi Sun Sin datang dan melaporkan keadaan yang mencurigakan. Jepang memiliki lebih dari 200 kapal perang, sekaligus logistiknya, dan melakukan pembantaian setelah menguasai wilayah. Beban Laksamana Yi Sun Sin sangat berat karena harus melindungi ibu kota dari serbuan lebih dari 250.000 pasukan Jepang. Si pengintai mendapatkan tugas agar mengantarkan surat kepada seseorang, dan terlihat istrinya memberikan sebuah keyakinan atau motivasi kepadanya. Pada cerita lainnya, sang jenderal mendapatkan laporan penolakan dari Yi Sun Sin bahwa ia tak mau bergabung dengan tentara, dan Yi Sun Sin berbalik memohon untuk meminjam senjata, tetapi jenderal tak memberikan apapun kepadanya. Di markas Jepang, terlihat perwira baru tersebut memberikan strateginya, dan perwira lainnya tampak tak sependapat dengannya. Saat Yi Sun Sin makan malam bersama anaknya pun memberi usulan agar menyerahkan pasukan kepada Jenderal Kwon Yul, karena mungkin menurutnya sang ayah sudah terlihat sangat lemah karena usia, dan dia pun khawatir akan kekalahannya. Akan tetapi, loyalitas Yi Sun Sin kepada raja sudah tak diragukan lagi. Pagi pun tiba, dan terjadi keributan di sana, karena Jepang mengirim potongan kepala untuk melemahkan mental pasukan Yi Sun Sin. Pelaku pengiriman potongan kepala adalah perwira baru Jepang, dan terjadilah cekcok di markas Jepang karena salah satu perwira lainnya tak suka cara seperti itu. Salah satu pasukan Yi Sun Sin tertangkap karena ingin melarikan diri karena ketakutan. Dengan memotong kepalanya, Yi Sun Sin mempertegas peraturan militernya. Tak tinggal diam, Yi Sun Sin pergi ke Pulau Darah untuk mempelajari medan pertempuran yang akan dilaluinya.
이처럼 Malam itu saat Yi Sun-shin sedang berhalusinasi, tak sadar di sana ada penyusup yang memasuki kapal yang berniat membunuh Yi Sun-shin, dan kapal kura-kura satu-satunya pun terbakar habis dan membuat kondisi semakin memburuk. Dan pelakunya adalah komandannya sendiri. Kejadian terbakarnya kapal kura-kura telah sampai di Jepang, membuat mereka menjadi lebih optimis untuk menang. Beralih ke pengintai Yi Sun-shin, terlihat dia sedang sibuk dengan tugasnya. Dia akan tertangkap jika tidak bergabung di gerombolan para sandera. Informasi penyerangan dengan 330 kapal Jepang sudah diterima Yi Sun-shin. Penyerangan akan dilakukan kurang dari 24 jam. Jepang telah melakukan persiapan dengan matang, sementara Korea akan melakukan strategi satu baris untuk melawan 330 kapal milik Jepang. 대체 한 줄 일장이라는 것이 진법이라 하시겠소? 장군이 어찌 되신 것이 아니오? Yi Sun-shin terlihat sedang menuliskan wasiat perang, sampai akhirnya datanglah beberapa komandannya untuk mengatakan bahwa ini adalah perang bunuh diri. 이 싸움은 불가합니다. 이 장군의 칼에 죽겠습니다. Malam itu Yi Sun-shin mengumpulkan semua orang dan membakar semua rumah di depan semua orang. Yi Sun-shin memberikan sebuah motivasi. Dia berniat memanfaatkan ketakutan yang dimiliki semua orang. 우리는 죽음을 피할 수 없다는 바다에서 죽고자 이곳을 불태운다. Dengan kondisi ketakutan dan keputusasaan, semua komandan berangkat dengan kapalnya masing-masing. Pagi itu, di Selat Myeongyang, Yi Sun-shin telah siap membentuk formasi satu baris untuk menghadang 330 kapal perang milik Jepang. Dan inilah skin-skin peperangannya. Setelah mengetahui banyaknya kapal perang Jepang, beberapa kapal perang Korea terlihat mundur. Dan dengan keberaniannya, Yi Sun-shin berniat untuk bertempur dari jarak dekat. Dengan banyaknya kapal perang Jepang yang melaju, Yi Sun-shin memutuskan untuk memotong jangkar dan mengikuti arus menuju Pulau Darah. Kapal Yi Sun-shin terpojok, dan keputusannya untuk meledakkan kapal musuh dengan meriam membuat semua pasukan termotivasi untuk menyerang saat melihat kapal utama selamat, dan Yi Sun-shin berhasil merubah rasa takut menjadi keberanian. 크루즈만을 군실 좌로 쪽으로 옮겨 모조리 집중하려 하네. 되겠느냐?
satu kapal milik Yi Sun-shin bisa mengalahkan 2 batalion kapal perang musuh, dan masih ada beberapa kapal lainnya yang masih belum menuju medan pertempuran. Kejadian ini setidaknya bisa membuat mental musuh menurun. Akhirnya Yi Sun-shin memanggil seluruh kapten untuk berkumpul. 법으로 다스려야 하나? 지금은 전세가 시급하니 Jepang mengirimkan satu kapal yang berisi bubuk mesiu, dan di dalam kapal tersebut ada si pengintai yang terjebak dalam tugasnya, hingga akhirnya dia menyelamatkan kapal utama dengan ganti nyawanya. 합복선이라고 합니다. 그리고 음수량만 녹돌이만 임준영이 다 Jepang tak berhasil meledakkan kapal perang Yi Sun-shin, membuat perwira baru Jepang semakin emosi. Belum sampai terjadinya tabrakan, pusaran air besar mengacaukan mereka dan membuat kapal saling bertabrakan. Akhirnya, kapal utama perwira baru Jepang tersebut terpojok karena komandan Yi Sun-shin yang lainnya ikut bergabung ke medan pertempuran, hingga akhirnya mengalahkan kearogansian perwira baru Jepang tersebut. Meskipun sudah menang, Yi Sun-shin dan yang lainnya masih harus berjuang melawan pusaran air, dan akhirnya para rakyat membantu Laksamana untuk keluar dari pusaran air tersebut. Angkatan Laut Jepang memberanikan diri mendekat meskipun arus laut berubah, tetapi arus laut berpihak pada kapal-kapal Korea. Dengan dorongan arus yang sangat kuat, akhirnya Angkatan Laut Jepang porak-poranda dan mundur.
졸찍 싸는 겨. 나가 이런 놈이야. 하고 살아났을 게 마누라하고 아무도 보러 갑시다요. 전행이었다.